بسم الله الرحمن الرحيم. Kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta dan anak kelak yaumul qiyamah kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Telah disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwasanya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, doa itu sangat bermanfaat. Doa itu diantara penyembuh yang paling bermanfaat, obat penyembuh yang paling mujarab, bisa menghilangkan apa yang kita tidak inginkan, bahkan bisa memperoleh apa yang kita idam-idamkan. Doa itu sendiri, lafadznya itu sendiri, itu sudah bermanfaat. Kalau kita berdoa dengan lafadz ayat-ayat Allah atau dengan zikir yang datang dari Rasulullah SAW, maka doanya itu sendiri, zatnya itu sendiri sudah bermanfaat. Sebagaimana ayat yang kita baca itu juga semuanya mengandung obat penyembuh. Demikian juga doa-doa wiridan kita. Namun yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, tidak semua yang kita baca bermanfaat, berefek, berpengaruh. Tergantung yang membacanya dan tergantung yang menerima. Kalau itu didoakan, digunakan untuk orang lain, seperti ruqyah, atau kita doakan orang lain. Sekali lagi, doa itu sangat bermanfaat, bahkan silahul mukmin, senjatanya orang-orang mukmin. Bahkan ini penyembuh yang paling bermanfaat bagi seorang muslim. Tapi ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Yang kita simpulkan dari pembahasan kemarin, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, yaitu doa itu sangat bermanfaat idza akhadhatid dawa biqabulin tam kana intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul. Sebagaimana obat itu akan pas kalau tubuhnya bisa menerima. Demikian juga doa akan makbul, doa akan diijabahi oleh Allah Ta'ala kalau yang berdoa itu dipenuhi dengan berharap yang sangat, dipenuhi dengan niat yang mantap, tekad yang kuat, bukan doa yang ragu-ragu, bukan doa yang antara percaya dan tidak. Makanya beliau mengatakan, wa kadzalika du'a fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh. Demikian juga doa. Kalau kemarin disebutkan tentang ruqyah, tentang pengobatan fisik, pengobatan medis, maka ini beralih ke doa, karena doa sama. Doa adalah sebab terkuat yang bisa menghilangkan apa saja yang kita tidak sukai, hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang kita benci, hal-hal yang kita takut untuk jatuh di dalamnya. Bisa menghindarkan hal-hal yang kita tidak sukai. Demikian juga mendapatkan husul matlub, mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian walakin qad yatakhallafu anhu atharuhu. Tapi kadang pengaruhnya itu lambat. Kadang kita sudah berdoa namun lambat diijabahi oleh Allah Ta'ala, atau bahkan belum terkabulkan. Kenapa itu? Bila mengatakan imma li dha'fihi fi nafsihi, bi an yakuna du'aan la yuhibbuhullahu lima fihi minal udwan. Bisa jadi karena doa yang dipanjatkan itu li dha'fihi fi nafsihi. Orang yang doa ternyata lemah. Apa yang lemah? Tekadnya, kemudian harapannya, kemudian keyakinannya ketika berdoa. Dia ya Allah, berilah aku rezeki jika engkau mau. Kita berdoa namun kita nggak ngerti apa yang kita baca. Kita berdoa namun ragu antara dikabulkan atau tidak. Yang seperti ini tidak akan terkabul. Atau doa yang memang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena doa mengandung permusuhan dan dosa misalnya. Jadi doanya sendiri mengandung permusuhan. Imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyatihi 'alaihi waqtad du'a. Bisa jadi yang ketika berdoa tadi hatinya lemah. Hatinya lemah tadi, kurang harapannya, kurang tekadnya, kurang tawakalnya kepada Allah, kurang percaya kepada Allah, kurang thiqah. Atau
tidak menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat doa kita tidak terkabulkan atau belum terkabulkan. Jadi tidak terkumpul dalam hatinya, dadanya, berharap kepada Allah, minta kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuat, Allah yang memiliki seluruh apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Allah tidak akan pernah hambanya, semuanya itu ya murah di hadapan Allah Ta'ala. Ya, makanya di sini kumpulkan semua perasaan itu ketika kita berdoa. Demikian juga fayakunu, kalau lemah ya, demikian juga kalau ini lemah maka diibaratkan seperti fayakunu bimanzilatil qaus ar-rakhwi jiddan. Ya, fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa. Kalau doa kita lemah, dalam arti harapan kita lemah, ya, kemudian mengharapkan kita lemah, yakin kita lemah, tekad kita lemah, diibaratkan persis ini ya, seperti orang ketika memanah tali busurnya itu kendor. Ya, tali busurnya itu kendor. Coba kalau kita manah tali busurnya kendor, kira-kira bisa melesat dengan cepat atau lambat? Ya, pasti lambat. Gak mungkin kita manah tapi tali busurnya itu kendor. Ya, paling cuman ya 1-2 meter saja. Tapi kalau ya tali busurnya itu kuat, kencang, ya busurnya bagus, kemudian panah akan keluar melesat dengan cepat. Itulah doa kita. Ya, ini yang pernah kita sebutkan nih. Jadi kalau tidak kuat ya hatinya, harapannya, tekadnya, maka akan seperti anak panah yang keluar dari busur yang lemah tadi. Dhaif jiddan. Ya, atau bisa jadi pada diri orang yang berdoa itu ada penghalang-penghalang dari ijabah. Ini ya yang dinamakan ad-da' wa dawa. Makanya kita harus jujur, harus pasrah menerima bahwasanya kita memang kadang melakukan hal-hal yang menghalangi doa kita terkabulkan. Yaitu lihusulil mani' minal ijabah. Ada penghalang yang menyebabkan doa kita ya tidak diijabahi. Jadi kita ulangi, doa sendiri, lafadznya sendiri, ya, bahkan doa itu sendiri perbuatannya adalah ibadah yang agung. Tidak ada doa, tidak ada ibadah yang paling agung di sisi Allah kecuali doa. Ad-du'a huwal ibadah. Dikatakan oleh Nabi SAW, doa itulah ibadah. Ya, bahkan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Doa sendiri, permintaan sendiri, perbuatannya itu sendiri sudah ibadah. Namun kalau itu sudah terpenuhi, penuhi yang kedua, yaitu orang yang berdoa harus dengan tekad, keyakinan yang kuat, harapan yang sangat butuh kepada Allah Ta'ala, membesarkan harapan. Kalau sudah yang kedua ini, maka yang ketiga jangan lupa, yaitu hilangkan pada diri kita penghalang-penghalang doa. Apa itu penghalang-penghalang doa? Min aklil haram wa zulm wa rain, ya, wa rainidz dzunub alal qulub wastila al-ghaflah was-sahwi wal-lahwi wa ghalabatiha 'alaiha. Yaitu berupa apa dikatakan oleh beliau rahimahullah, berupa makan makanan yang haram, perbuatan-perbuatan zalim, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang mengotori hati, menutup hati. Ya, kemudian juga ghaflah yang meliputi kita, kelalaian yang menyebabkan kita ketika berdoa itu enggak yakin dengan apa yang kita baca. Dan juga ya kita berdoa namun ya hati kita ya lalai, enggak serius. Ini yang menyebabkan doa itu ya tidak terkabulkan. Jadi bisa jadi doa yang kita panjatkan itu sudah bagus. Ya, demikian juga harapan kita sangat membutuhkan diijabahi. Namun ternyata kita melakukan hal-hal yang menghalangi doa itu. Ya, melakukan hal-hal yang menghalangi doa itu terkabulkan. Makan makanan haram, berbuat dosa, zalim, maksiat, itu yang harus jujur, kita harus bersihkan itu semuanya. Maka jika sudah kita lakukan tiga-tiganya tadi, insya Allah ya kita harus yakin, sekali lagi yakin, mantap. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, disebutkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, ud'allaha, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan engkau dalam keadaan yakin diijabahi, yakin dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Kenapa? Dalam hadis lain, hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin ketika berdoa, yakin diijabahi, yakin dikabulkan, dengan husnudzon kepada Allah, pasti Allah mendengar doa kita. Dengan perasaan sangat butuh, mengharapkan, bahkan menebalkan harapan kita, seperti dalam hadis yang lain, yaitu dikatakan, yaitu liya'zimil mas'alah, agar dia berdoa itu dengan liya'zim, dengan membulatkan tekad ketika berdoa, wa yu'azzim raghbah, dan membesarkan harapan. Ya, kalau kita berdoa dengan perasaan seperti itu, menghadirkan hati, hudurul qalbi, insyaallah. Makanya doanya harus dengan muqinuna bil ijabah, dengan yakin diijabahi. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa yang bersumber dari hati yang ghafil lahin, hati yang lalai dan hati yang tidak serius. Ya, kadang kita berdoa ya sambil lalai, sambil doa, sambil yakin, antara ragu-ragu dan tidak. Ya, makanya dalam riwayat yang lain disebutkan, kita diingatkan yaitu bagaimana adab-adab kita berdoa, yaitu hati kita. Kehadiran hati ini yang penting. Ya, dikatakan, janganlah seorang di antara kalian ketika berdoa itu dengan ragu-ragu, dikabulkan enggak ya? Ya, yang seperti ini tidak boleh, bukan adabnya. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya, ini juga ada dalam pembahasan kitab tauhid. Ya, idza da'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka jangan mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ya Allah, berilah aku rezeki jika Engkau mau. Ya Allah, berilah kemudahan urusan jika Engkau mau. Nah, ini tidak seperti itu. Walakin liya'zimil mas'alah, akan tapi berdoalah dengan tekad yang kuat, dengan membulatkan permintaan, wal yu'azzim ar-raghbah, dan juga membesarkan harapan bahwasanya kita berdoa kepada Allah yang Maha Kaya, kepada Allah yang memiliki segala-galanya, kepada Allah yang Maha mendengar doa-doa kita, kepada Allah yang mujibus sa'ilin. Allah itu di antara nama dan sifatnya adalah mengabulkan permintaan doa hamba-hambanya. Fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Allah itu tidak merasa berat ya terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya. Artinya apa? Yang Allah berikan kepada kita, apapun permintaan kita itu tidak berat bagi Allah, sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan. Ya, karena Allah itu ghaniyun 'anil alamin, sangat tidak butuh, sangat kaya, ya, tidak membutuhkan yaitu kaum atau tidak membutuhkan alam semesta, ya, dunia, ya, dan beserta isinya, makhluk-makhluknya dan seluruhnya. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati Allah Taala, yaitulah ya, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah mengijabahi. Ya, maka dari sini bisa kita ambil pelajaran ya 3 tadi, agar doa itu diijabahi, doalah ya, berdoa dengan doa-doa yang bagus, dengan doa-doa yang bermanfaat. 1. Kemudian doalah dengan mantap keyakinan, tekad bulat, besar harapan kita pasti dikabulkan. Tundukkan diri kita, ya, merasa kita sangat-sangat butuh kepada Allah Ta'ala, liya'zimil mas'alah, agar menekadkan, membulatkan tekad ketika berdoa, ya, keyakinan, dan membesarkan harapan kita. Ya, kemudian kita harus yakin diijabahi, jangan dengan doa yang lalai, gak ngerti apa yang kita minta, ragu dengan ijabah Allah Ta'ala, atau doa yang main-main, waliyadzubillah. Demikian juga kita harus menghilangkan yang ketiga, yaitu penghalang-penghalang doa. Bisa jadi kita melakukan kezaliman, bisa jadi kita lalai. Makanya tadi Allah tidak menerima doa dari hati yang ghafil, yang lahin. Ghafil itu lalai. Ya, lahin itu sama artinya, mirip-mirip. Artinya apa? Lalai dari taat kepada Allah. Ya, bisa jadi doa kita itu tidak dikabulkan karena perbuatan kita sendiri. Karena kita mungkin masih ya bergelimang dosa, ya, makanan kita haram, ya. Demikian juga perbuatan-perbuatan kita ada zalimnya dan seterusnya. Makanya ini ditekankan sekali, disebutkan oleh
Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya ini ya dipertegas dengan dalil yang lain. Ya, wa kadzalika aklul haram. Beliau mengatakan sebelumnya fahadza dawaun nafi'un muzilun lidda. Ini beliau mengatakan inilah obat yang bermanfaat yang bisa menghilangkan penyakit seluruhnya. Ya, sekali lagi doa itu penyembuh, doa itu obat. Kalau terpenuhi 3 syarat tadi, doanya sudah bagus, ya. Kemudian dengan hati yang tunduk kepada Allah, sangat membutuhkan, sangat yakin diijabahi, ya, dengan husnudzon kepada Allah, dengan membesarkan harapan. Kemudian yang ketiga, bersihkan diri kita dari penghalang-penghalang doa, yaitu makanan-makanan yang haram, perbuatan yang haram, dosa-dosa kita. Maka awal itu dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dikatakan inilah obat yang bermanfaat yang bisa menghilangkan penyakit seluruhnya. Walakin ghaflatal qalbi anillahi tubtilu quwwatahu. Beliau mengatakan akan tapi kelalaian hati. Ya, kelalaian ini macam-macam. Bisa karena kita memang lalai ketika berdoa, atau kehidupan kita memang lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ibadah, jauh dari zikir, jauh dari membaca Al-Qur'an, jauh dari tadabbur. Ya, kita sibuk dunia. Maka ini yang tubtilu quwwatahu. Ini yang membatalkan kekuatan doa itu sendiri. Ya, dan ini yang disebutkan, ya. Kemudian beliau menjelaskan dari kitabnya ini ad-da' wad dawa, wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Jadi selain kelalaian hati yang membatalkan kekuatan doa, yang menghalangi diijabahinya doa, juga melakukan hal-hal yang haram. Seperti apa? Makan makanan yang haram, atau memang sumber penghasilan kita dari hal-hal yang haram, wal'iyadzubillah, atau dari hal-hal yang syubhat. Kita pekerjaan kita halal, namun kadang kita mencuri waktu, ya, kadang kita bersantai padahal itu jam-jam kerja, misalnya kalau itu pegawai, ya, terlambat, ya, atau pulang lebih cepat tanpa izin dan seterusnya. Ya, maka di sini yang harus kita lihat, yang harus kita teliti, kita muhasabah. Ya, kembali ke makanan yang haram tadi disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun. Ini disebutkan pula dalam hadis ke-10 dari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Mungkin panjenengan semuanya yang punya kitab kecil yang bermanfaat ini, ya, kitab Arba'in Nawawiyah, dibuka nanti hadis ke-10. Ya, hadis tentang doa, bagaimana diijabahi dan apa penghalang-penghalangnya. Ya, bila mengatakan, menukilkan sabda Nabi SAW, wahai manusia, innallaha thayyibun. Allah itu maha baik, thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Apa saja? Ya, ibadah kita baik. Bagaimana baik itu? Ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'atus sunnah, dan mengikuti sunnah. Sodakoh yang baik yang diterima. Bagaimana yang baik? Dari harta yang halal, dari hati yang bersih, dari niatan yang bersih lillahi ta'ala, bukan dari harta yang haram atau syubhat, atau niatnya riya, pujian manusia, dan begitu seterusnya. Demikian juga doa hanya diterima yang baik-baik. Apa itu yang baik? Doanya sendiri itu mengandung kebaikan, kemudian dari hati yang tulus, ikhlas, membesarkan harapan, dan juga, ya, selamat dari, ya, penghalang-penghalang doa tadi. Ya, makanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasulnya. Jadi sama perintahnya. Faqala, menukilkan sebuah ayat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Kulu minat thayyibat wa halal. Nah, kita lihat di sini, agar doanya diijabahi, makanlah makanan yang halal, yang baik, halalan thayyiba. Wa'malu sholihan, dan juga beramal solehlah. Ya, jadi makan makanan yang baik dan beramal soleh itu juga bagian dari, ya, kewajiban kita yang akan menguatkan doa kita sehingga diijabahi. Inni bima ta'maluna alim. Ya, disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 51 ini, ini kata Allah, sungguhnya aku bima ta'maluna alim, ya, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Demikian juga
Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, kalau tadi perintahnya kepada para rasul, sekarang perintahnya kepada orang yang beriman. Apa perintahnya? Sama. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik saja dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Yang kami berikan kepada kalian, makanan yang baik-baik. Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Ya, kemudian thumma dzakara rajula yutilu safara asy'atha aghbara yamuddu yadahu ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram ya wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim dan juga Ahmad. Ya, yang artinya summa dzakar rajula, kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang yutilu safar. Ya, padahal yang kita ketahui adab-adab safar, adab-adab doa, di antara hal-hal yang menguatkan diijabahnya doa itu adalah ketika kita dalam keadaan safar. Ya, maka manfaatkan ketika safar itu banyak-banyak doa. Ya, yutilu safar, ada seseorang yang dalam keadaan safar yang panjang, asy'atha, ya, dia pakaiannya compang-camping, aghbaro, banyak debunya saking perjalanannya panjang. Sebagaimana kita kalau perjalanan panjang kan nggak rapi, ya, kusut gitu. Demikian juga kalau di sini karena di padang pasir dia banyak debunya, yamuddu yadahu ila sama, menegakkan tangannya ke langit, ya, mengangkat tangannya ke langit, yaitu ya Rob, ya, wahai Tuhanku. Ini adalah ucapan yang sangat mulia sebenarnya, karena dia mengakui dirinya hamba. Dan dia minta kepada Allah, Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin. Dialah Allah yang menguasai, mengatur, mengurusi seluruh alam semesta, yang mengurusi, mengatur seluruh makhluk, jin, manusia, malaikat, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dibseru, ya Rabb, ya Rabb. Ya, namun wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, ya, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia dibesarkan dari makanan, dari hal-hal yang haram, ya, wa fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya, maka disinilah penghalang-penghalang doa yang harus kita singkirkan ini, ya, di diri kita agar doa kita diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ya, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, ya, kelalaian kita, ya, baik ketika doa dan juga di kehidupan kita sehari-hari, atau kadang kita, ya, makan dari makanan yang haram, sumbernya atau zatnya memang haram, ya, misalnya ya makanan haram, khamr, ya, dan lain sebagainya, minuman, ya, atau makanan-makanan yang haram, ya, atau memang hasilnya itu dari pekerjaan yang haram, ya, bisa jadi yang seperti ini yang menjadikan doa itu tidak diijabahi. Bisa mungkin dari riba, dari mencuri, ya, dari sumber-sumber yang haram, ya, maka yang seperti ini yang menjadi penghalang doa-doa kita. Maka kewajiban kita adalah, ya, membersihkan diri kita dari penghalang-penghalang doa agar doa kita itu yang dikatakan yaitu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin, itu bisa landep bahasa Jawanya, ya, bisa tajam. Kenapa? Ya, karena dibantu oleh Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Namun jika, ya, kita berdoa dengan tidak yakin, kemudian banyak melakukan penghalang-penghalang doa, maka senjata kita, ya, tumpul, gak akan bisa memotong apa yang di hadapan kita. Ya, kemudian disebutkan pula lanjutannya, masih bab doa, ya, bab doa. Wa dzakara Abdullah ibnu Imam Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abihi, ya, dikatakan atau diriwayatkan dari putra Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menukilkan perkataan ayahnya yaitu Imam Ahmad, yaitu asaba Bani Israel bala, diceritakan Bani Israel dahulu terkena musibah, fa kharaju makhraja, maka mereka keluar di suatu tempat, fa auhallahu ila nabiyihim an ukhbirahum, maka di antara nabi mereka diwahyukan oleh Allah Ta'ala untuk mengabarkan kepada mereka, yaitu takhrujuna ila sa'id bi abnanin najisah. Ya, namun nabi mereka tahu ternyata Bani Israel ini mereka keluar di suatu tempat, namun, ya, badan-badan mereka najis. Wa tarfa'una ilayya
ya akufan qad safakathum bihaddima, ya dia memakai atau dia keluar atau mereka keluar dengan badan-badan yang najis dan mereka banyak menumpahkan darah. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan rumah-rumah mereka dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Al-an hina stadda ghadabi alaikum walan tazdadu minni illa bu'da. Ya, sehingga karena mereka, yaitu tubuh-tubuh mereka najis, mereka banyak menumpahkan darah, ya, demikian juga mereka mengisi rumahnya dengan makan makanan yang haram, ya, halal yang haram. Maka sekarang ini kalian minta, padahal ya kemarahanku itu sangat besar karena perbuatan kalian. Maka bagaimana hal itu bisa ya diijabi doa? Bahkan hal itu akan semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penegas bahwasanya hal-hal yang haram, perbuatan dosa, ya kezaliman itu menjadi penghalang doa-doa kita. Wa qala Abu Dzar, disebutkan pula dari perkataan Abu Dzar, yakfi minad du'a ma'al bir. Doa itu akan bermanfaat cukup kalau ditambah dengan kebaikan. Berarti amal soleh. Selain menghilangkan penghalang berupa hal-hal yang haram, juga tambah dengan amal soleh. Diibaratkan seperti ma yakfi ta'am minal milh. Seperti makanan cukup dengan sedikit garam. Kalau kita masak ya, garamnya buahnya atau cukup sedikit saja? Ya secukupnya. Kalau kebanyakan nanti asin. Ya diibaratkan seperti ini. Doa itu sudah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Ya, dan itu bisa dikuatkan, diijabahi kalau kita tambah dengan ya kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan ad-dawa dawa dari kaitannya dengan bahwasanya doa itu penyembuh yang paling bermanfaat. Selain Al-Quran yang pernah disebutkan sebelumnya, Al-Quran seluruhnya adalah obat. Dan di antara obat-obat dari penyakit-penyakit adalah doa itu sendiri. Bisa berupa ruqyah yang kemarin disebutkan, ruqyah mandiri atau ruqyah pada diri sendiri, atau itu didoakan kepada orang lain, itu akan makbul mustajab kalau terpenuhi ya 3 syarat tadi yang kita sebutkan. Ya, kemudian para jamaah dari Allah Ta'ala, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, ya kita tambahkan di sini penjelasan dari Syekh Abdul Razak, yaitu dalam syarah ad-dawa dawa. Ya, setelah selesai perkataan Ibnu Qayyim tadi, Syekh mengatakan ya penjelasannya, hadza kalamul Imam Ibnu Qayyim wa taqrirun nafi'un jiddan fi hadzal bab. Ya, lima awalamma dzakara al-istishfa'a bil Fatihah wa 'idhami naf'ihi wa 'idhama naf'ihi qad yaqulu ba'dun nas annahu qad raqa nafsahu bil Fatihah aw raqa biha wa aidan bi ghairiha falam yahsul shifaan. Ba'dun nas lil asaf indama yu'radu alaihi ar-ruqyah bil Fatihah yaqulu nujarrib. Ya, alladhi yaqulu nujarrib hadza ma indahu yaqin. Beliau mengatakan ini adalah ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat bermanfaat. Ya, karena beliau menyebutkan bagaimana mencari penyembuh dengan Al-Fatihah yang pernah kita sebutkan, kisah para sahabat yang menyembuhkan kepala suku ketika disengat kala jengking. Padahal itu penyakit fisik, bisa sembuh dengan Al-Fatihah. Kenapa? Yakin dengan Al-Fatihah itu sendiri. Bahkan ketika selesai yang pernah kita sebutkan, ketika lapor ke Rasulullah SAW, Nabi justru membenarkan, bahkan mengatakan, wa ma adraka ya annaha ruqyah. Siapa yang memberitahu bahwasanya itu ruqyah? Ya, bahwasanya Al-Fatihah itu ada mengandung ruqyah, penyembuh. Ya, sebagian orang ya ketika mereka meruqyah dirinya sendiri, mengobati dirinya sendiri dengan Al-Fatihah atau mengobati orang lain dengan bacaan Al-Fatihah, namun tidak kunjung ada pengaruhnya, tidak sembuh, kok nggak ada efek-efek kebaikannya, ya. Nah, ini kenapa? Ya, karena tadi kurang yakinnya. Ketika diminta misalnya silahkan baca Al-Fatihah, ya, dia mengatakan sesuai penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaqulu nujarrib. Ya, oke, bahasa kita, saya coba ya. Nah, namun ini tidak dengan yakin.
Ketika orang diminta bacalah Al-Fatihah, namun ya saya coba, ya saya coba dulu, ini belum yakin katanya. Ya, jadi harus dengan yakin thiqah. Makanya beliau mengatakan alladzi yaqul nujarrib hadza ma indahu yakin. Ketika ditampakkan, ditunjukkan bacalah Al-Fatihah ketika sakit, dia yaitu oke, saya coba dulu ya. Nah, seperti ini belum ada keyakinan. Ya. Makanya dikatakan ma'indahu yakinu syifa ma'al yakin ma'al thiqah billahi subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berdoa harus dengan yakin Allah yang menyembuhkan, dengan tadi tekad kuat, ya, besar harapan, tebalkan harapan, ya, tundukkan diri kepada Allah dan hilangkan penghalang-penghalang dosa tadi. Disebutkan tadi ya, untuk mempertegas dan meyakinkan apa yang kita yakini dari pembahasan ini, yaitu hadis Nabi tadi, uda'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini harus kita ulang-ulang. Uda'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Terjemahannya, berdoalah kepada Allah, ya, dalam keadaan engkau sangat yakin diijabahi. Ini kita, ya, doa ini kan banyak tempatnya, ya. Bisa antara adzan dan iqamah, bisa setelah sholat sunnah, ketika sujud kita, ya, ketika malam, ketika setelah sholat sunnah, ketika di safar tadi, ketika di kendaraan, ya, ketika kita melafadzkan doa itu, merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita istighfar terlebih dahulu, kita puji Allah, kemudian kita harapkan bahwasanya Allah, ya, mengijabahi, ya, bagi Allah itu amat sangat mudah. Nah, itu namanya, ya, hudurul qalbi fil ibadah atau fil doa, yaitu hadirnya hati ketika berdoa. Ini semoga bisa diamalkan. Walihada nabbaha Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, inilah yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini, yaitu annal intifa' bi hadhil adwiyah al-adiyah an-nafi'ah anna dzalika yastad'i qabul al-mahil wa quwwata himmat qat'an wa yaqinan, lakin in takhallafa syifa fa hadha yarju ila hadzal ma'na. Ya, jadi terjemahannya, mengambil faedah, mengambil manfaat dari penyembuh yang bermanfaat, dari obat-obat yang mujarab ini, dari apa? Ayat-ayat, zikir, ya, zikir-zikir yang maksur, doa-doa yang bermanfaat baik dari Al-Quran dan Sunnah, itu secara sendirinya memang sudah bermanfaat. Ya, bahasa kita itu sudah sakti. Ya, lafaz-lafaznya, doa-doanya dari ayat, zikir itu memang aslinya memang sudah mengandung syifa. Ya, namun hal itu tidak cukup, harus, ya, mendorong, ya, harus dibutuhkan, harus dipenuhi syarat-syaratnya yang kedua dan ketiga tadi, yaitu dari diri orang yang berdoa itu sendiri, ya, dari orang yang menerima doa itu, nggak ada penghalangnya, dan kekuatan ketika dia berdoa, besarnya harapan ketika berdoa, quwwatu atau himmatul fa'il, ya, motivasi doanya itu apa, quwwatul fa'il, kekuatan doanya ketika dia berdoa itu apa. Ya, namun ketika hal ini, ya, tidak ada efeknya, ya, tidak ada hasilnya, atau belum ada hasilnya, bisa jadi berarti kita koreksi. Doanya sudah bagus, perbuatan kita sudah, ya, keyakinan kita sudah mantap, apalagi yang menyebabkan doa kita kok belum terkabulkan. Mungkin ada dosa-dosa kita, ya, ada perbuatan-perbuatan haram yang kita lakukan, atau ada kezaliman yang pernah kita lakukan dan kita belum bertaubat, atau kadang kita meninggalkan ketaatan-ketaatan, kita mungkin terlambat dalam melakukan ketaatan, entah itu sholat, entah itu baca Qur'annya, atau yang lainnya, atau mungkin kita dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, lebih sibuk kepada dunia dan seterusnya. Ya, maka inilah, ya, pembahasan yang bermanfaat insyaallah yang harus kita pahami dan semoga bisa diamalkan. Allahumma amin. Kita lanjutkan sedikit. Wadda'u fi nafsihi nafi' wasyifa'u qat'an kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu sendiri mengandung obat, ya, yang sangat bermanfaat sebagai penyembuh secara pasti. Karena itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan riwayatnya tentang Al-Fatihah sebagai ruqyah. Nabi sampai mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dari mana engkau tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah, penyembuh? Ya, ini pertanyaan yang untuk takrir, pertanyaan untuk membenarkan.
Jadi perbuatan sahabat ini disetujui oleh Rasulullah, ya ditekankan itu benar, maka gunakanlah sebagai ruqyah. Ya ternyata kok kita coba, kok nggak ada efeknya, ya tes kembali ke diri kita. Ya seberapa persen keyakinan kita, serba besar harapan kita, ya serba besar ketundukan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, atau bisa jadi ada penghalang-penghalang doa tadi yang belum kita bersihkan. Ya kemudian kita lanjutkan. Wal Fatihatu qala wa ma adraka annaha ruqyah. Ya wal Quran wasafahullahu kullahu syifa. Ya Al-Fatihah yang dikatakan tadi, dari mana engkau tahu ucapan Nabi kepada sahabat kalau itu ruqyah. Dan juga Al-Quran seluruhnya adalah syifa. Quran itu semuanya mengandung penyembuh, pasti. Ya, namun jika tadi kok tidak ada efeknya, bisa jadi ya ayat-ayat yang kita baca, ya zikir-zikir yang kita amalkan ternyata ya tidak langsung berpengaruh, ya karena mungkin tadi diri kita lemah atau ada penghalangnya. Makanya dikatakan tadi perumpamaan seperti seseorang yang memanah dengan busur yang kuat, kencang, bagus, maka anak panahnya akan melesat kuat, melesat sesuai sasaran. Namun jika busur panahnya ini sudah lemah, ditambah tadi ketika memanah penghalangnya banyak, ya gak akan sampai ke tujuan. Ya sudah panahnya loyo, ya kendor, kita sendiri yang manah gak niat, ya kemudian sasarannya ada penghalangnya, kira-kira sampai pada sasaran, ya tidak akan pernah sampai. Ya itu yang disebutkan. Ya, makanya inilah pembahasan yang semoga bisa diamalkan, ya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, yaitu qalban saliman wa ilman nafi'an wa amalan taqabbala. Kita mohon kepada Allah hati yang selamat, hati yang bersih, dimana juga doa yang terkabulkan dan amalan-amalan yang diijabahi. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, ya. Karena setelah ini ada bab baru yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu faslun jadid tentang ad-du'a min anfa'il adawiyah. Maksudnya doa itu diantara penyembuh-penyembuh yang paling mujarab. Ketika apa? Ketika terjadi musibah, ketika terjadi ujian, ya untuk mengangkat ujian, mengangkat musibah, mengangkat bala, menghilangkan penyakit. Itu yang dikatakan tadi ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah ya senjatanya orang mukmin. Ini hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim disebutkan di sini ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ya doa itu senjatanya orang mukmin, dan juga imaduddin tiangnya agama dan cahaya yaitu bagi langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita bahas. Mungkin jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, monggo dipersilakan. Ya silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, pembahasan selanjutnya adalah yaitu efek doa ya ketika terjadi musibah, ya bala, ujian. Yang dikatakan di sini kita bacakan sedikit ya untuk melanjutkan. Wad du'a'u min anfa'il adwiyah. Itu qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa itu ya obat-obat yang paling ya mujarab, obat paling bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala. Doa ini dikatakan musuhnya musibah. Ya musibah ketemu musuh, kalah dia. Apa musuhnya musibah? Doa. Apa musuhnya penyakit? Doa. Apa musuhnya ujian-ujian? Ya doa. Karena doa itu bisa mengangkat seluruh itu semuanya. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Mengangkatnya, melawannya, bahkan memperbaikinya. Kalau itu rusak, dengan doa bisa ya sembuh, bisa diperbaiki. Wa yamna'u nuzulahu. Bahkan doa ini bisa menghalangi turunnya musibah, turunnya bala.
wa yarfa'uhu, bahkan bisa mengangkatnya. Ini harus kita yakini. Au yukhaffifahu au yukhaffifu idza nazala, atau meringankan musibah itu ketika dia turun. Ketika musibah itu turun, dengan doa akan ringan, ya, terasa. Wa huwa silahul mu'min, dan ini adalah senjatanya orang mukmin. Namun tadi kita ibaratkan senjata ini akan tajam sebagaimana samurai, ya, mungkin dengan sekali tebasan, ya, itu bisa, ya, menebas apapun, ya, di hadapan kita. Dengan syarat tadi, ya, sebagaimana kalau kita punya pedang bisa menggunakan, ya, kita bisa menang melawan siapapun. Tapi kalau punya pedang, sudah pedangnya tumpul, nggak ngerti cara menggunakannya, ya, kalah dia. Ya, ya itulah, ya, perumpamaan bagaimana doa itu silahul mukmin. Sekali lagi, doanya kita teliti dulu, mengandung kebaikan, bermanfaat, sudah dari ayat-ayat, dari zikir-zikir yang maksur dari Nabi SAW. Kemudian selesai, kita cek diri kita ketika berdoa, kuat, yakin, mantap, berharap, ya, tidak ragu, ya, itu harus kita hadirkan hati seperti itu. Kemudian kita cek lagi yang ketika adakah penghalang-penghalang doa, dosa kita, maksiat kita, keteledoran kita, ghaflah kita, lalai kita, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada benar yang datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya saya pribadi, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.